Lailatul Qadar. Dan yang paling banyak itu berpendapat itu di 10 hari bulan terakhir. Dan di antara 10 hari bulan terakhir itu yang paling dianggap itu, yang paling banyak pendapatnya itu adalah malam-malam yang ganjil. Dan di malam yang ganjil itu yang paling banyak adalah 21 dan 23. Bulan suci Ramadan. Walahulan iku kedua iktikaf, ailil iktikafi kedua iktikaf syaratane utawi syarat loro. Nah, sedangkan tata cara iktikaf itu ada dua. Ahaduha, syaratnya iktikaf itu ada dua. Ahaduha utawi kang salah siji, utawi salah sijine syartone iku aniyatun niat. Wayan wilan kenani lan niat sapa man fil iktikaf ing dalam iktikaf al mangdurati kang denadari al fardiyata ing bangsa fardu. Jadi hukum asalnya iktikaf itu adalah sunnah. Kipasnya bisa dari. Nah, jadi hukum asalnya iktikaf itu adalah sunnah. Nanti bisa menjadi wajib ketika iktikaf itu dinadari, dibuat nadar. Semisal apabila saya lulus, nanti saya lulus ujian sekolah, maka nanti saya akan iktikaf dan itu menjadi nadar. Tapi kalau tanpa ada nadar-nadar tersebut, hukum asalnya iktikaf itu adalah sunnah, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, tata caranya agar iktikaf atau berdiam dirinya kita itu di dalam masjid mendapatkan pahala itu gimana? Yang pertama adalah niat. Niat itu ya kesengajaan yang diutarakan di dalam hati itu. Jadi saya niat iktikaf, berdiam diri di masjid lillahi ta'ala. Wis meneng, entah itu 3 detik, 5 detik itu kita sudah mendapatkan pahala iktikaf. Lebih lama, lebih banyak pahalanya. Jadi kalau cuma 1 detik, 2 detik setelah kita niat itu kita sudah mendapatkan pahala iktikaf. Tapi kalau lebih lama nanti juga lebih banyak pahalanya. Nah, iktikaf itu bisa wajib ketika nanti ada unsur nadar. Ketika kita ada nadar apa, semisal saya lulus daftar polisi, saya lulus tes CPNS, saya akan melakukan iktikaf. Lah, ketika ada nadar-nadar yang seperti itu, maka kita wajib melakukan iktikaf. Dan itu nanti ketika niat harus ada kesengajaan fardiyah, fardu. Jadi kalau sunnah kan gini, saya niat iktikaf sunnah lillahi ta'ala. Tapi kalau itu nadar wajib, maka sunnahnya itu diganti menjadi fardu. Saya niat iktikaf wajib lillahi ta'ala. Ketika itu iktikafnya adalah iktikaf nadar. Tapi kalau iktikaf bukan nadar, biasanya atau cuma untuk mendapatkan kesunahan iktikaf itu ya tidak perlu disebutkan fardun ataupun wajib, itu tidak masalah. Wasane utawi kang syarat kang nomor loro iku alubsu meneng fil masjidi ing dalam masjid. Walayak filan ora cukup filupsi ing dalam meneng apa qadru tomak ninati kira-kirane tumak ninah. Bali ziyadati balik nambahi alaihi alaihi ing atasi qadru tomak ninah bihaitsu yusamma kelawan sekerine den arani apa dalikal lupsi mengkono-mengkono meneng ukufan ing mandek. Jadi iktikaf kalau di dalam kitab Fathul Qorib itu memang bisa dilakukan sejenak, itu bisa, tapi hitungan sejenak itu tidak tidak bisa seperti sejenaknya kita tumak ninah di dalam sholat gitu. Jadi kalau tumak ninah di dalam sholat kan seperti ruku', Allahu Akbar, sami Allah, lah itu kan tumak ninah anteng. Jadi hitungan iktikaf kita nanti dihitung iktikaf itu tidak cukup hanya sepertian detik gitu. Jadi kalau di sini bali ziyadat akan tetapi ditambahkan dengan
sekira hal itu dinamakan dengan berhenti. Jadi 3 detik lah hitungan paling minim kita bisa mendapatkan fadilahnya iktikaf itu ya 3 detikan gitu. Jadi tidak cukup untuk 1 detik yang dianggap sebagai tumakninah itu belum cukup. Jadi syaratnya iktikaf yang pertama itu adalah niat. Jadi kita bisa mendapatkan pahala ataupun fadilah iktikaf dengan sebegitu besar fadilahnya. Itu yang pertama tata caranya adalah niat. Niatnya gimana? Ya, di hatinya itu harus ada kesengajaan. Saya niat iktikaf sunnatal lillahi ta'ala. Jadi di dalam hatinya itu harus ada sengaja seperti itu. Kalau tidak niat berarti ya tidak mendapatkan fadilah iktikaf gitu. Kalau cuma diam saja, tangi turung, lindur, meneng di dalam masjid semisal bangun tidur terus diam tanpa ada niat, yang seperti itu tidak dianggap sebagai iktikaf. Jadi iktikaf yang bisa dianggap itu adalah iktikaf yang ada niatnya. Niatnya gimana? Saya niat iktikaf sunnah lillahi ta'ala gitu. Terus yang kedua syaratnya itu adalah berdiam di dalam masjid. Jadi fadilah iktikaf kalau menurut hukum rumusan kita fikih itu bisa dianggap ketika dilakukan di dalam masjid. Kalau kita lakukan iktikaf di dalam rumah ataupun bangunan-bangunan yang lain yang tidak dianggap sebagai masjid, maka kita belum bisa disebut sebagai iktikaf. Nah, ini adalah rumusan fikih yang bisa saya pahami di dalam kitab Fathul Qorib. Jadi syarat yang kedua, iktikaf itu nanti bisa berlaku ketika dilakukan di dalam masjid. Kalau dilakukan di serambi masjid semisal atau halaman masjid, nah itu tidak bisa. Jadi yang bisa dianggap iktikaf itu bisa ada unsur ibadahnya itu adalah dilakukan di dalam masjid. Semisal masjid itu bangunan kotak gitu ya. Terus pinggirnya serambi, belakang serambi, pinggirnya lagi serambi. Lah, itu kita iktikaf di serambinya itu tidak dihitung sebagai iktikaf. Jadi iktikaf itu yang bisa dihitung adalah dilakukan di dalam masjid, Jadi seperti koyok Masjidil Haram itu, masjidnya itu kan luas banget kan, sampai berhektar-hektar gitu. Nah itu kita berdiam di situ terus niat, saya niat iktikaf sunnah lillahi ta'ala, itu sudah mendapatkan pahala. Dan berdiamnya ini tidak cukup hitungan tumakninah, anteng saja sedilut 1 detik itu, seperti antengnya orang yang sholat gitu, tumakninahnya orang yang sholat itu belum cukup. Jadi ditambahkan sedikit lagi, tambahkan 2 detik itu sampai 3 detik lah misal. Nah, ketika kita berdiam diri selama 3 detik di dalam masjid dengan sudah melakukan niat iktikaf, nah itu baru kita sudah mendapatkan kesunahan iktikaf. Jadi Dan kalau iktikaf itu lebih lama ya lebih besar pahalanya. Nah, ini adalah simpel kita mendapatkan fadilah iktikaf itu gimana? Yaitu yang pertama niat, yang kedua itu berdiam, dilakukan di dalam masjid. Tidak bisa di tempat ataupun bangunan yang lain, semisal di rumah, di kuburan ataupun di tempat yang lain. Ketika kita niat iktikaf juga tidak dihitung. Itu kalau menurut rumusan fikih di kitab Fathul Qorib juga tidak masuk hitungan iktikaf. Misal sampean di pantai terus niat iktikaf ya tidak dihitung, di rumah, di kamar niat iktikaf ya tidak dihitung. Tapi ya mungkin ada tempat-tempat lain yang menurut ulama itu bisa, ya mungkin ada, tapi kalau yang saya pahami di kitab Fathul Qorib itu tidak bisa. Iktikaf itu kok dilakukan di selain masjid itu tidak dianggap iktikaf. Nah, karena apa? Iktikaf itu kalau definisi awalnya tadi menurut syara adalah berdiam diri di dalam masjid
dengan cara-cara yang sudah ditentukan. Cara-caranya gimana? Yang pertama niat, yang kedua